Ruang Dewa Beladiri, Bab 261 sampai dengan 265. Bab 261 Legenda Setengah Langkah, Pertarungan Maut. Zombie legendaris setengah langkah ini berkelahi, lebih sulit daripada rata-rata setengah legendaris ranah legendaris, jika ia adalah master dari ranah legendaris setengah langkah umum. Ye Xiwen tidak kalah dalam daging, bahkan berurusan dengan beberapa daging lemah. Ye Xiwen, seorang master dari dunia legendaris setengah langkah, masih bisa menggertak tubuhnya dan menekan dengan keras. Namun, dalam menghadapi zombie legendaris setengah langkah ini, Ye Xiwen ditekan di mana-mana, tubuhnya sangat kuat, tetapi ranah Ye Xiwen terlalu jauh, dia hanya kebenaran dari legenda 7,5 langkah itu sendiri. Kesenjangan sulit dihitung, dan kekuatan tempur yang dipaksa untuk meningkat oleh tubuh tirani diratakan di depan tubuh mengerikan zombie di dunia legendaris. Tubuh zombie horor juga terkenal di dunia. Zombie di dunia setengah langkah legendaris ini telah menyentuh ambang mayat besi. Tubuhnya seperti batu emas, sangat mengerikan dan sulit untuk dikatakan. Dikatakan bahwa itu masih pada tubuh besi. Ada mayat tembaga, mayat perak, mayat emas, Dikatakan bahwa mayat emas cukup untuk bersaing dengan para dewa yang mengerikan. Meskipun zombie belum sepenuhnya memasuki ambang mayat besi, tetapi tubuhnya telah mengerikan sampai batas tertentu. Ye Xiwen belum membuat tubuh hegemonik dan keterampilannya terlalu jauh dari sisi lain. Untungnya, keterampilan pihak lain juga telah ditekan, atau Ye Xiwen tidak bermain sama sekali, ranah dan daging akan sepenuhnya didorong ke angin. Meski begitu, pertempuran ini Ye Xiwen sangat sulit dimainkan. Kedua tangan laki-laki itu hanya pada saat cahaya listrik dan batu api. Satu orang dan satu zombie tak berdaging, menyapu tak terkalahkan, merekrut dan membunuh, tidak ada kemewahan ekstra, hanya tabrakan yang keras. Bahkan jika tubuh hegemonik Ye Xiwen berlumuran darah, itu ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang sulit, tetapi Ye Xiwen tidak punya pilihan. Jika tidak, dia mungkin harus menghadapi semua orang. Setelah pembantaian, dua zombie di dunia legendaris akan mati pada saat itu. Jadi, bahkan jika itu sulit dilakukan, itu hanya akan menyulitkan kulit kepala. Ye Xiwen juga tidak punya pilihan selain bertarung. Sikat, sikat, sikat. Salah satu ular misterius yang berada di air dalam keluar, itu adalah bendera pengontrol air racun naga. Itu adalah lambang bendera air naga yang dikendalikan oleh naga berwajah 19 yang mengelilingi zombie legendaris setengah langkah. Namun, zombie ini bukan kecoa umum, tetapi dapat digunakan untuk meledakkan ular misterius yang hidup di antara tinju dan kaki. Ini semua adalah ular misterius laut dalam yang telah mencapai bidang kebenaran 9 kali lipat. Hanya satu langkah yang dapat merosot keberadaannya, tetapi masih dikemas dengan anjing mati, hanya dengan kekuatan deretan bendera. Dia terjebak, bagaimanapun, mereka semua adalah kumpulan energi, bahkan jika mereka diledakkan, mereka dapat dengan cepat dipadatkan, memang benar mereka tidak takut mati. Terlebih lagi, ada setengah langkah ranah legendaris dari Raja Ular Misterius dalam air, Raja Ular Misterius air dalam yang sudah akan berbalik. Meskipun tidak ada asteris, kekuatan Raja Ular Misterius air dalam sangat berkurang, tetapi pihak lain juga dibatasi, sehingga masih dapat menahan zombie ini. Sulit bagi kedua belah pihak untuk membunuh satu kali. Ye Xiwen di samping mengambil kesempatan ini untuk memulihkan lukanya dengan generasi Tian Huang. Selama beberapa napas, ia pulih ke puncak lagi dan bergegas ke barisan bendera dan membunuh zombie. Ini adalah kartu asli yang ditinggalkan oleh Ye Xiwen, yang merupakan susunan bendera kendali naga beracun. Meskipun tidak ada hubungan fisik, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan dunia legendaris setengah langkah nyata, apalagi zombie. Pada saat itu, zombie juga dibatasi oleh kemampuan mereka. Kemampuan bertarung, tidak bisa membunuhnya, juga bisa menyeretnya. Naga beracun mengendalikan deretan bendera air, dan Ye Xiwen pasti akan menyeret dan bahkan membunuh zombie di ranah legendaris setengah langkah ini.
Ye Siwen tidak secara buta menggunakan naga racun untuk mengendalikan bendera air untuk menghadapi zombie ini, tetapi secara pribadi pergi ke pertempuran, mengenakan mantel dewa, menyapu tak terlihat, ranah legendaris setengah langkah tidak selalu siap untuk bermain. Terlebih lagi, master dari dunia legendaris setengah langkah jauh lebih kuat daripada master dari jalan yang sebenarnya. Pukulan itu bisa meledakkan seorang master kebenaran. Jika Anda melepaskannya, Ye Siwen tidak akan menjadi lawan. Bagi Ye Siwen, ini adalah pengalaman yang langka. Dengan pengalaman dengan dunia legendaris setengah langkah ini, Ye Siwen akan sangat diuntungkan. Tianyuan Mirror. Ye Siwen berteriak, Tianyuan Mirror terbang keluar dari lautan udara Ye Siwen dan menyatu dengan darah dan daging Ye Siwen. Tiba-tiba, kekuatan fisik Ye Siwen meningkat lagi. Ye Siwen, ini adalah kesempatan besar, zombie setengah langkah di dunia legendaris, membunuhnya, mengambil mayatnya, perbaikanmu pasti bisa melangkah lebih jauh dalam waktu singkat. Ye Mo berdiri di bahu Ye Siwen dan bersemangat kata. Meskipun dunia zombie kepala telah ditekan, dia memang monster di dunia legendaris setengah langkah. Alam dan kekuatan ada di sana, dan meskipun Ye Siwen sekarang cukup kuat, dia sebenarnya hanya memiliki bidang kebenaran 7 arah. Mayat kerajaan telah menyelesaikan sebagian dari perubahan kualitatif, bahkan jika itu jauh melebihi jumlah Ye Siwen, selama itu dapat ditelan, Ye Siwen memiliki peluang besar untuk menerobos ranah jalan nyata dalam waktu singkat pada saat itu. Bahkan jika kekuatan tempur Ye Siwen tidak dapat secara langsung tergesa-gesa ke dunia legendaris setengah langkah, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan jalan nyata di atas kebenaran 9 jalan. Pada saat itu, Ye Siwen benar-benar cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Chen Qing dan yang lainnya. Puncak generasi ini, bahkan dengan generasi muda dari generasi sebelumnya, sudah cukup untuk dimasukkan dalam jajaran kelas 1. Bagi yang lain, mayat itu benar-benar beracun, tetapi Ye Siwen memiliki cermin Tianyuan, nukleus ini jelas merupakan suplemen besar baginya. Tapi tidak peduli apa, sekarang aku harus membunuh zombie yang mengerikan ini. Tangan Ye Siwen merobek cahaya keemasan tangannya dan menyerang zombie. Jingwang tampaknya merobek ruang secara umum, para dewa tidak terbatas, dan segala sesuatu di langit dan bumi harus diserahkan. Zombie itu juga menghantam telapak tangan lurus, dan tulangnya merajalela, berubah menjadi penjara tulang, dan Ye Siwen harus ditekan. Tulang-tulang jahat jatuh dari langit, seolah-olah memberi Ye Siwen seluruh penindasan. Ini adalah misteri dalam keluarga zombie, sangat mengerikan. Boom! Kedua belah pihak menyerang hampir pada saat yang sama. Tubuh hegemonik Ye Siwen dan pertahanan cermin Tianyuan akhirnya memiliki biaya yang lebih tinggi daripada pihak lain. Tianyu harus dimusnahkan di antara dampak semacam ini. Kedua belah pihak adalah tembakan yang tak henti-hentinya, tanpa tangan sedikit pun. Oh, kekuatan teror membuat kedua belah pihak dibombardir. Di tangan pertama dari tubuh zombie, tubuh itu runtuh, dan mayat ungu hitam memercik keluar. Tempat itu disemprotkan, tanahnya terkorosi dan ditembus, dan itu berisi sangat beracun. Dan Ye Siwen tidak begitu baik, tubuh hegemonik langsung pergi, darah merah yang mengandung sutra emas terciprat keluar. Warna ganas di mata zombie menjadi lebih dan lebih intens, dan raungan lagi dan lagi, membuka lagi ke arah Ye Siwen. Ye Siwen juga menjalankan peremajaan Phoenix, langsung memperbaiki lukanya, dan memulihkan napas masa kejayaannya, bergegas menuju zombie. Kedua belah pihak adalah tirani, dan mereka semua berdialog langsung dengan daging, terutama zombie. Nafas sengit di mata menyapu mata hijau, seolah-olah alam semesta ada. Ye Siwen tampak tenang, dan fakta bahwa tubuh baru saja retak tidak bisa membiarkannya mengedipkan matanya. Teknik regeneratif Tian Huang sangat ajaib, dan dia menembak lagi, dan naga emas langsung diledakkan olehnya. Teriakan Xiaolong di langit, suara langit yang menjerit, naga-naga perkasa meluap, dan makhluk-makhluk paling tak mati terkendali. Dampaknya sangat mengerikan. Satu hanya untuk matahari. Yin jahat. Ketika telapak tangan naga keluar,
Tidak ada warna di matahari dan bulan, dan warnanya hilang, tampaknya hanya ada satu naga di langit dan di bumi. Langsung menghancurkan ofensif zombie dan menabrak zombie. Ye Xiwen telah mengambil hak untuk menembak, dan mata gila zombie memiliki sedikit lebih banyak horor dan tampilan yang tenang. Tidaklah mudah bagi zombie-zombie ini untuk menghasilkan kecerdasan lebih dari monster. Mereka sendiri adalah keberadaan langit dan bumi. Ini adalah salah satu hukum terbesar di antara orang mati dan langit dan bumi. Semua hanya canggung untuk mengikuti naluri, dan banyak dari mereka hanya bertindak naluri para pengikut, tetapi ada beberapa zombie kuat yang masih memiliki kesempatan untuk dilahirkan secara spiritual. Sekarang zombie ini telah mencapai ranah setengah-setengah legenda. Tentu saja, itu tidak seram seperti kebenaran biasa dan zombie di alam bawaan. Cukup cerdas. Tentu saja, kebijaksanaan ini juga terbatas, tetapi hanya sedikit singkirkan situasi naluriah. Ini adalah pertarungan sengit. Kedua belah pihak menyerah bersama dalam sekejap mata. Ujung jarum melawan Maimang, menabraknya bersama-sama, dan Tianyu hancur dan runtuh. Kedua belah pihak meninju dan membentuk, darah dan darah beracun terciprat, dan terkadang ada tabrakan sengit ketika mereka bertemu di udara. Zombie memungkinkan Ye Xiwen untuk membunuhnya di tubuhnya, tetapi tinjunya juga akan membunuh Ye Xiwen untuk hidupnya. Ilusi Raja Zombie di kepala-kepalanya hancur ke arah Ye Xiwen. Snapdragon Ye Xiwen juga dikosongkan dan dihancurkan di udara. Ini adalah penaklukan yang mengerikan, terutama untuk Ye Xiwen. Bahkan dengan semua metode, berapa banyak zombie di sana? Beberapa celah. Bab 262 Bunuh Legenda Setengah Langkah. Kepalan daging, ini adalah penaklukan yang sengit. Kedua belah pihak sekali lagi hancur, dan daging itu meledak terbuka, tetapi pertempuran antara kedua belah pihak tidak berarti berhenti. Bagi zombie, tubuh mereka adalah senjata paling ampuh dalam hak mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki rasa sakit. Mereka menangis. Mereka tidak memiliki dampak yang begitu besar pada mereka. Bahkan jika mereka dikeluarkan dari kepala mereka, mereka tidak ada hubungannya. Setelah perubahan, itu ditempati oleh roh-roh jahat, dan semua menjadi alat. Seolah-olah seseorang diambil kepalanya dan akan mati, tetapi bagaimana dengan robot? Meskipun zombie berbeda dari robot, mereka pada dasarnya serupa. Dia tidak ragu-ragu untuk pergi, dan dia pergi ke Ye Xiwen untuk membunuhnya, dan Ye Xiwen bahkan lebih tak terkalahkan dan tidak bermoral. Dia memiliki peremajaan Tianhuang, dan cedera apapun dapat diperbaiki dalam waktu singkat, jadi dia menembak lebih tidak hati-hati. Oleh karena itu, kadang-kadang bahkan jika dia terluka oleh cedera, Ye Xiwen tidak peduli sama sekali. Dia memiliki teknik regeneratif Tianhuang. Ini adalah keuntungan terbesarnya, sehingga dia dapat mempertahankan kekuatan tempur paling kuat setiap saat. Bahkan jika zombie tidak peduli dengan luka-lukanya, kekuatan bertarung Ye Xiwen adalah idol, dan kekuatan tanpa akhir merajalela di zombie. Semakin lama ia bermain, semakin baik untuk Ye Xiwen, bahkan jika itu adalah setengah langkah ranah legendaris. Mungkin diseret sampai mati olehnya. Meskipun Ye Xiwen juga mengkonsumsi banyak elemen kehidupan, Ye Xiwen belum banyak mempertimbangkan, jika tidak ia hanya akan memiliki satu kata mati. Tidak ada retret, tidak ada retret. Hei, zombie itu berteriak di udara, dan mayat-mayat yang mengerikan itu dilepaskan. Dia seperti reinkarnasi alam semesta yang terlepas, melompat keluar dari Raja Zombie di luar tiga alam, melepaskan diri dari batasan langit dan bumi, momen momentum yang mengerikan. Menyapu, dipaksa oleh Ye Xiwen ke bagian ini, zombie ini langsung marah. Ye Xiwen bahkan minuman yang rendah, dan pakaian sakral penuh dengan dewa-dewa yang menyilaukan, seolah-olah menaklukkan alam semesta dan membiarkan semuanya menyerah. Tampaknya mereka telah melampaui kemampuan mereka dan menjadi konfrontasi antara dua musuh yang terpisah dari langit dan bumi. Kekuatan kedua pria ini mungkin tidak mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi jika tingkat tragisnya tidak buruk sama sekali. Kematian zombie yang mengerikan menjerit,
mata hijau telah benar-benar memerah, cahaya yang tajam menyala, dan tinju terayun, membuat seni bela diri dari rahasia zombie. Ye Siwen benar-benar melepaskan, dan telapak tangan naga membuka dan menutup bersama, dan sepotong naga dan naga berteriak dan menari seolah-olah mereka telah menjadi dunia naga. Naga legendaris umumnya tersapu, dan semua langit dan roh-roh jahat di bumi harus ditekan. Hei, pertempuran antara keduanya terlalu sengit. Dada Ye Siwen pertama kali dimasukkan oleh tulang-tulang seluruh zombie, menghancurkan daging dan darah yang besar. Tapi zombie tidak pergi kemana-mana, bangkai digigit naga, banyak tempat melihat tulang dan tulang pingsan. Pakaian Ye Siwen semuanya rusak, dan ada luka fatal di tubuhnya. Darah terus memercik, tetapi pada saat yang sama, ia terus-menerus menjalankan peremajaan Phoenix, memperbaiki luka di tubuhnya, dan kemudian bergegas lagi. Boom! Serangan di kedua sisi menghantam udara lagi, seolah-olah para dewa telah melintasi kehampaan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan darah bercampur di dalamnya. Booming! Booming! Kedua belah pihak telah mencapai titik kecemburuan. Setiap kali zombie mengayunkan tulangnya, itu samar-samar membawa suasana hukum langit dan bumi. Penindasan hukum ini adalah penindasan yang mengerikan bagi mereka yang belum mencapai tingkat ini. Mereka yang telah memahami hukum, bagi mereka yang tidak memahami hukum, hampir membentuk penindasan yang luar biasa, yang merupakan perbedaan terbesar antara dunia legendaris sejati dan setengah langkah. Untuk memahami undang-undang ini adalah yang paling sulit untuk dipahami, itulah sebabnya ada begitu sedikit orang yang dapat memasuki dunia legendaris setengah langkah. Seluruh negara besar, generasi muda, dapat menerobos setengah langkah dalam usia 150 tahun. Jumlah dari dunia legendaris adalah selusin orang, tetapi ada banyak penguasa jalan nyata dan dunia nyata. Meskipun ada banyak penguasa bidang legendaris di kedalaman Yuanyuanzong, itu hanya beberapa ratus tahun sejak milenium, dan hanya perlahan-lahan terakumulasi sedikit hingga saat ini, hanya untuk membentuk skala seperti itu. Para murid Yuanzong adalah ratusan ribu, tetapi legenda master hanya beberapa lusin, dan jelas bahwa master dari ranah legendaris langka. Bahkan jika seluruh populasi negara itu adalah miliaran miliar orang, maka 1 atau 200 tidak terlalu banyak, menunjukkan betapa langka alam legendaris itu. Dunia legendaris dapat sepenuhnya menekan pembentukan legendaris di bawah ini. Gelombang ratusan orang ini ditinggalkan di elit dari 10 negara di wilayah Tenggara, tetapi pada akhirnya masih bisa muda di tahun 150-an. Di era menerobos ke dunia legendaris, itu hanya berbicara tentang 20 atau 30 orang, negara rata-rata hanya 2 atau 3 orang, generasi negara besar bahkan satu-satunya yang hanya setengah langkah pada usia ini. Wilayah legendaris. Oleh karena itu, bahkan jika ada ratusan murid sejati di Yuanzong, kebenarannya 9 kali lipat, dan bahkan para murid kebenaran besar tidak kurang, tetapi mereka semua merasa bahwa 4 tuan benar-benar dapat bersaing untuk mendapatkan kepala besar. Murid-murid, yang lain hanya kecap. Ini adalah langkah penting. Dapatkah Anda mengambil langkah ini dalam waktu sesingkat mungkin dan secara langsung menentukan bagaimana mereka akan mencapai di masa depan? Jika Anda mengubah rata-rata orang, di hadapan zombie yang telah memainkan fluktuasi hukum, saya khawatir itu akan sangat menyedihkan, tetapi Ye Siwen juga meleleh dan memahami sepotong hukum. Meskipun itu tentu saja tidak sebagus zombie, tetapi itu cukup untuk mengimbangi penindasan fluktuasi hukum. Itu, langit dan bumi tampaknya telah kehilangan kilau mereka, mereka semua berputar di sekitar kekuatan mengerikan ini, 2 suara terbunuh di dalamnya, dan kekuatannya hilang, seolah-olah itu untuk membuka kembali dunia. Waktu telah dibanting kembali, kedua belah pihak berdaging dan berdarah, ini adalah pertempuran yang sangat sulit, terutama untuk Ye Siwen, terlebih lagi, maka Ye Siwen tidak khawatir sama sekali, sebaliknya, masih sangat terkejut, jarang menghadapi situasi seperti itu yang benar-benar melepaskan tangan dan didorong ke angin. Pertempuran semacam ini membuatnya bersemangat. Mungkin dia juga memiliki uang darah yang keras di hatinya yang tidak dia ketahui.
Tinju pergi ke daging dan tulang-tulangnya terbang. Kedua belah pihak mengerikan. Zombie tidak memiliki daging yang baik. Daging seluruh tubuh telah dibombardir oleh Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen masih tetap pada puncaknya. Alasannya adalah karena keberadaan generasi Phoenix. Karena proses regeneratif Tian Huang, Ye Xiwen dapat berulang kali menantang lawan yang jauh lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka akan menyeret lawan mereka ke dalam hidup dan mati. Berani menggunakan lawan Anda yang lebih kuat dari diri Anda untuk menajamkan tubuh Anda sendiri dan membiarkan diri Anda mendapatkan manfaat paling besar, ini adalah kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Percaya bahwa Anda bisa mengalahkan kepercayaan diri musuh yang tak terkalahkan. Orang biasa, bahkan jika mereka jenius, mereka tidak berani melakukan ini, tetapi Ye Xiwen berani. Dia akan berani melakukannya sekarang, apalagi proses regeneratif Tian Huang. Jika ada yang bisa melihat pertempuran ini, Anda bisa melihat merinding dan merasa tidak enak. Semakin banyak kedua belah pihak mengenai, semakin kecil keunggulan zombie, dari awal hingga benar-benar menekan Ye Xiwen, dan kemudian perlahan dan Ye Xiwen terbagi rata, tidak lagi memiliki keunggulan. Namun, pada saat ini, napas Ye Xiwen masih sangat besar, ofensifnya masih sama seperti sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak buruk, tapi wajah Ye Xiwen pucat. Ini adalah hasil cerukan esensi kehidupan, bahkan jika mantel emas masih tidak ada cara untuk menutupi pucat wajah itu. Dengan kata lain, Ye Xiwen menggunakan hidupnya sendiri dan Zhou Yuan untuk bertarung. Rata-rata orang pasti akan menghargai hidupnya. Lagi pula, kehidupan semua orang sangat terbatas. Setelah Anda mengkonsumsi yang kuat, Anda harus duduk. Tidak ada pengecualian. Namun, Ye Xiwen tidak takut. Hanya dalam beberapa tahun, ia telah bergegas dari seorang pejuang di 3 bidang lusa hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kecepatan seperti roket, sehingga konsepnya tidak terlalu kuat untuk kehidupan. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa hidup tidak diselamatkan, tetapi berani dan cerdas. Zombie berteriak, dan baju besi tubuh meledak terbuka. Di masa lalu, itu juga seorang jenderal. Setelah bertahun-tahun pertempuran, berapa banyak musuh yang kuat menyapu, dan sekarang Ye Xiwen secara bertahap menarik ke dalam dasi, bahkan perlahan jatuh ke arah angin. Kesediaan, sebuah tinju menggedor, dan mayat racun tak berujung melilitnya, dan bahkan para dewa Ye Xiwen sendiri hampir meleleh. Lihat, aku hari ini tidak akan membalikkan legenda. Ye Xiwen berteriak, dan akhirnya mulai menembak sepenuhnya. Telapak naga telah ditabrak bayangan virtual Dewa Naga, dan bayangan virtual Raja Zombie di langit dibunuh bersama. Tiba-tiba seluruh tanah retak terbuka, dan Ye Xiwen memiliki pedang ilahi yang mengerikan di tangannya. Sebuah pedang mengerikan bergegas ke langit, menyapu semua iblis dan hantu, dan para hantu dan dewa, mengguncang langit dan menyapu satu. Ye Xiwen menatap zombie dengan dingin, naga di tubuhnya meraung. Sayap iblis di belakangnya langsung terbuka, kecepatannya penuh, dan saat berikutnya sudah bergegas ke depan zombie. Boom! Pedang mengerikan itu menebas, seolah menembus dunia, dan langsung menusuk zombie. Zombie mengulurkan tangan dan melawan, tetapi brokat mengerikan berisi keinginan untuk menghancurkan langit, langsung mengalahkan pertahanannya, menghancurkan tubuhnya dan menghancurkan roh-roh jahat yang menduduki tubuh. Bab 263 Laut Zombie. Zombies lagi. Boom. Setelah momen itu, zombie terjatuh dan jatuh ke tanah. Campur dan jendela sembulan. Laporkan. Panggil, panggil. Ye Xiwen juga mulut terengah-engah. Pukulan ini sudah merupakan pukulan paling kuat yang bisa dia buat. Dia belum menunjukkan tanda-tanda sebelumnya, jadi dia tidak diizinkan untuk mengambil langkah ini. Zombie di ranah legendaris dipersiapkan. Begitu mereka mendapat kehormatan, tidaklah mudah untuk melakukan serangan mendadak. Sebelum itu, tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, Ye Xiwen tidak mengungkapkan tanda-tanda ini untuk melakukan serangan ini. Meskipun zombie ini masih memiliki beberapa ketidaktahuan, tetapi naluri pertempuran itu sulit dan mengerikan, mungkin sulit untuk mengatakan bahwa perang ada di masa lalu.
Ye Xiwen mengambil istirahat dan memulihkan lukanya dengan generasi Tian Huang. Meskipun akan mengkonsumsi esensi kehidupan, kali ini tidak dapat mengatur begitu banyak. Berdiri, menggali mayat zombie, dan dengan cepat pergi ke arah manusia di kejauhan. Pada saat ini, Kaisar Chen dan yang lainnya terperangkap dalam situasi yang sulit. Zombie di paruh pertama dari dunia legendaris menyebabkan mereka masalah yang sangat besar. Mereka dengan berani dan bergegas ke kerumunan untuk membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Langkahnya hanya bisa membuatnya mengamuk. Bahkan jika Kaisar Chen dan King Su berjuang untuk saling melawan, serangan orang lain bahkan sulit untuk menyakiti zombie ini. Semua serangan dihentikan oleh fluktuasi hukum yang keluar dari zombie. Pemboman tidak masuk. Kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak hanya berbeda. Dalam periode waktu ini, puluhan orang telah tewas di tangan zombie. Kerumunan telah menurun tajam. Sekarang hanya ada lebih dari 300 orang yang tersisa. Itu digambarkan berat. Sang kaisar berteriak, udaranya runtuh di area yang luas, dan sebuah bayangan muncul di belakangnya. Sepasang kalajengking sangat dingin, walaupun mereka menentang kerja keras, dia tidak ragu-ragu untuk bergegas ke zombie tanpa ragu-ragu. Ini serangan yang mengerikan. Dia tidak bisa mengakui kekalahan, terutama untuk Ye Xiwen. Ye Xiwen telah memimpin zombie. Jika begitu banyak orang bahkan tidak bisa berurusan dengan zombie yang tersisa, maka itu adalah pukulan besar untuk harga dirinya. Meskipun dia juga tahu bahwa ini hanya kasus khusus, tubuh Ye Xiwen cukup kuat, tetapi harga dirinya tidak memungkinkan dia mengakui kekalahan. Dia lebih kuat dari siapapun, dalam hal apapun, itu sama saja. Campur dan jendela sembulan, laporkan. Fluktuasi besar yang dilalui Kaisar Chen bahkan mengambil volatilitas beberapa aturan, dan itu jelas merupakan tanda mulai mencerahkan hukum. Oleh karena itu, hukum zombie tidak berlaku untuk Kaisar Chen. Momentum yang kejam itu mencengangkan. Boom! Kaisar Chen meninju tubuh zombie, seolah menghancurkan bintang-bintang, meledak dengan ngeri. Boom! Pukulan ini terlalu mengerikan, hampir menghancurkan setengah tubuh zombie untuk hidup, dan zombie tidak peduli, langsung memukul kepalan tangan dan membanting, untuk meledakkan Kaisar untuk hidup. Ini meskipun tinju dibombardir oleh cakar tulang, kekuatan horor telah keluar, seolah-olah untuk membuka alam semesta dan membuka kembali kekacauan. Pergi. Pada saat ini, dinasti Qing menjerit dan berteriak, dan suara tukang sihir itu bergema. Gerakan zombie jelas-jelas lambat, dan singa yang duduk di dekat Kaisar Chen dengan cepat melarikan diri dan lolos dari serangan ini. Master mengerikan dari dunia legendaris setengah langkah, bahkan jika itu hampir menghancurkan setengah dari tubuh, tetapi masih mengerikan. Kemarahan di mata Kaisar Chen lebih makmur, harga dirinya tidak diperbolehkan, tubuhnya tinggi dan kokoh, seperti puncak gunung berdiri di sana, singa duduk dan berteriak, dan langsung bergegas menuju zombie. Cahaya dingin telinga dalam kalajengking menyala, dan bayangan tinju menyeramkan keluar dan bergegas menuju zombie. Boom! Menghancurkan bintang-bintang, sebagian besar jalan putus. Kekosongan dari samping juga erat berikut, dan membaca, tidak ada surga. Gambar patung Tao di belakangnya tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat itu, dia dan Tao dalam harmoni. Dia adalah Tao, dan Tao adalah dia. Ini adalah dunia yang sangat menakutkan. Taoisme dihormati oleh Tao. Boom! Kedua belah pihak membanting bersama dan menyapu ombak yang mengerikan. Hei! Kaisar Chen dan singa itu lahir dan terbang, tidak tahu seberapa jauh, semburan darah. King Su juga dibombardir sepanjang jalan, tetapi tertangkap oleh kren. Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Ketika zombie hendak bergegas untuk membunuh keduanya, orang lain juga mulai semua jenis instrumen dan seni bela diri ke zombie. Boom! 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 Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Mobilitas zombie itu jelas tidak secepat seperti sebelumnya. Banyak orang menyerangnya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya, itu sudah cukup untuk menyakitinya. Saatnya mengaburkan darah dan daging zombie ini,
tetapi zombie ini masih meraung, tekanan kuat, mengejutkan orang takut. Kaisar Chen memuntahkan darah dan menstabilkan luka-lukanya. Dia tidak berharap bahwa perbedaan antara legenda setengah langkah dan jalannya yang sebenarnya begitu besar, itu adalah perbedaan, bahkan jika itu adalah setengah langkah yang ditekan. Zombie di ranah legendaris hampir memaksa mereka menemui jalan buntu. Jika mereka benar-benar setengah zombie di ranah legendaris, aku takut mereka akan dikirim ke pembantaian setelah beberapa saat. Ada suara siulan keras dari kejauhan, dan sesosok makhluk berlari melintasi langit dari kejauhan dengan kecepatan yang mengerikan. Pisau mengerikan menghantam tubuh zombie dengan seketika, dengan segera menarik kengerian ke langit dari awal hingga akhir. Kaki itu dilintasi dan hampir menghancurkan zombie menjadi dua bagian. Ini Ye Xiwen kembali, hei, apakah tidak ada zombie di belakangnya? Ya, dia memecahkan zombie. Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut, bagaimana Ye Xiwen bisa menyelesaikan zombie? Mereka sangat jelas, zombie yang mengerikan, setengah legendaris ranah legendaris, hanya satu ujung, mereka benar-benar akan menghancurkan mereka. Ye Xiwen sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana merasakan hal semacam ini terasa lebih mengerikan. Terutama ketika Kaisar Chen memandang Ye Xiwen, sulit untuk membayangkan bahwa Ye Xiwen membunuh setengah langkah zombie legendaris. Jika aku tidak bisa, semua orang akan mati. Saya masih ingat kata-kata sebelum Ye Xiwen pergi, sederhana, tetapi kuat. Kepercayaan diri semacam itu hanyalah perasaan tak terkalahkan di antara dunia. Ye Xiwen ditutupi dengan jubah emas, dan segera bergegas menuju zombie. Telapak tangan meniup naga emas, dan naga itu berteriak selama 9 hari dan bergegas. Hei, zombie itu meraung, dan mata hijau itu memerah. Ini adalah perubahan yang mengerikan. Zombie itu membanting dalam sekejap. Boom! Daging zombie yang mengerikan itu benar-benar dihancurkan oleh Ye Xiwen kepada para siswa, dan suara kartu itu menghapus kartu itu. Seluruh lengannya dihujani oleh Ye Xiwen, dan sekarang Ye Xiwen masih berada di puncak pertempuran. Tetapi zombie itu sudah tidak memiliki status puncak, walaupun dia membunuh banyak orang, dia juga dibunuh oleh para pejuang ini. Ini menyebabkan Ye Xiwen menghancurkan situasi mengerikan dari sisi lain. Semua orang kagum, dan ada hawa dingin di dalam hati mereka. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Mereka tiba-tiba merasa bahwa zombie seperti itu, dan mereka tidak begitu mengerikan. Yang benar-benar mengerikan adalah Ye Xiwen ini. Melihat bahwa dia telah menghancurkan lengan zombie, para talenta akhirnya percaya bahwa Ye Xiwen hanya takut untuk membunuh zombie. Jika tidak, bagaimana lengan zombie bisa terganggu dengan mudah? Daging Ye Xiwen adalah seolah-olah dia berkata, tidak membual, pola dan pola emas, hanyalah mantel dewa, Ye Xiwen di bawah paket, tak terkalahkan. Zombinya meraung, semua orang bergetar, zombie ini terlalu mengerikan. Ledakan yang mengerikan, Ye Xiwen sekali lagi menyerbu lagi, Ye Xiwen, yang sedang mengandung Tian Huang, dapat bertahan dalam kekuatan pertempuran yang paling mengerikan, terbaik, pembunuhan yang mengerikan menjelang akhir. Zombie tersapu. Sekarang dalam pikiran Ye Xiwen, hanya ada satu mayat yang tersisa di zombie. Bukannya zombie itu tidak terlalu kuat, hanya saja Ye Xiwen terlalu sesat, belum lagi dia telah ditekan, dan dia telah ditekan oleh Kaisar. Orang-orang telah dipukuli setengah mati sebelumnya, walaupun banyak orang terbunuh, tetapi situasi dan periode puncaknya sendiri telah berbeda berkali-kali. Boom, boom, boom. Kedua belah pihak berkelahi, dan kecepatan kedua belah pihak hampir setinggi mata telanjang sulit untuk dilihat, terutama Ye Xiwen. Kecepatan tembakan secepat guntur, dan telapak tangan ditembak. Ini adalah perubahan yang mengerikan. Ye Xiwen telah benar-benar mendorong zombie ke angin dan mengambil langkah maju. Dalam sekejap, udara runtuh di area yang luas. Ye Xiwen langsung bergegas ke depan zombie, memutar pinggangnya dan menendangnya keluar. Hei, zombie itu ditendang oleh Ye Xiwen, dan tulang dada itu retak oleh Ye Xiwen,
dan pisau yang tak berujung tersapu dengan sangat ketakutan. Hei, zombie itu dikalahkan oleh Ye Xiwen menjadi 2. Bab 264 Sosok tertinggi. Semua orang tercengang dan menatap Ye Xiwen. Mereka tidak bisa mempercayainya. Zombie yang baru saja mencapai bagian bawah permainan dan jatuh ke bagian bawah wilayah legendaris sebenarnya dibunuh oleh Ye Xiwen, dan mereka masih tidak melawan. Pasukan terbunuh, bagaimana situasinya, sama sekali tidak ilmiah. Kematian Ye Xiwen juga merupakan bidang kebenaran 9 kali lipat. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Ada juga kebenaran yang sempurna di atas, dan kemudian dalam penguasa. Bidang legendaris semi langkah, ini hampir merupakan urutan kedua, pada akhirnya Ye Xiwen. Bagaimana cara melakukannya? Namun, beberapa orang di Kaisar Chen tahu bagaimana Ye Xiwen melakukannya. Karena zombie sangat dipengaruhi oleh pengaruh milenium, mereka juga terluka oleh mereka. Mereka terluka parah, tetapi kekuatan tempur Ye Xiwen yang terbaik. Keadaan puncak, belum lagi kekuatan utama zombie yang keterampilannya telah sangat ditekan adalah bahwa mereka dikalahkan oleh kekuatan dan kekuatan daging yang tak tertandingi, tetapi ketika mereka bertemu Ye Xiwen yang lebih kuat secara fisik, hampir tidak ada keuntungan, dan pada akhirnya itu hanya bisa dikecilkan oleh Ye Xiwen. Meskipun ini meremehkan, tetapi sama sekali tidak sederhana, jika itu bukan Ye Xiwen, jika digantikan oleh salah satu dari mereka, tidak mungkin untuk melakukannya. Namun, mereka juga sangat terkejut, meskipun mereka tahu lebih banyak daripada yang diketahui orang kebanyakan, Ye Xiwen hanya bisa melakukannya dalam keadaan khusus. Jika dia bersaing dengan tuan dari dunia legendaris setengah langkah biasa, lebih baik membunuh secara langsung. Namun meski begitu, mereka masih harus kaget dengan kekuatan Ye Xiwen. Namun, pada saat ini, semua orang tidak punya waktu dan suasana hati untuk merasakan emosi, karena gunung, binatang buas dan skuadron dari skuadron bergegas ke pasukan iblis tulang, membunuh zombie. Selangkah demi selangkah menuju gunung undead mendekat, monster-monster ini sudah menjadi gila, dan mereka harus bergegas masuk. Semakin banyak zombie dan iblis tulang di gunung telah bergegas menuruni gunung dan bergabung dengan barisan gunung, tentara tak berujung bertabrakan, seperti dua gelombang yang sama sekali berbeda di tengah jalan. Datang bersama. Sekarang kita tidak punya banyak waktu. Ye Xiwen berkata, kita harus pergi ke puncak gunung secepat mungkin dan membuka segelnya, kalau tidak kita tidak akan punya jalan keluar. Ye Xiwen melihat bahwa pasukan monster membunuh garis pertahanan keganasan mayat hidup, tetapi dia tahu bahwa ini seharusnya tidak lama. Hal-hal sengit mayat hidup ini terlalu mengerikan. Jika Anda tidak berani mengurai sebelum kelelahan pasukan iblis segel, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Semua orang setuju dengan kata-kata Ye Xiwen. Baik itu benci atau benci Ye Xiwen, kali ini, itu tidak akan dengan Ye Xiwen, karena untuk mati, mereka bisa mati semua, mereka tidak punya pilihan. Semua orang bergegas ke puncak gunung, mencoba menghindari jalan banyak zombie dan setan tulang, dan mencoba menghindari kuil-kuil itu. Berbicara secara relatif, kuil-kuil itu semuanya monster yang sangat menakutkan, monster. Setiap orang sangat mengerikan, dan siapapun memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka semua. Yang paling penting adalah penguasa di dunia legendaris. Tampaknya itu di penjara di dalamnya. Tidak ada cara untuk keluar. Jika tidak mungkin bagi semua orang untuk bergegas ke sana. Akhirnya, semua orang perlahan-lahan bergegas ke puncak gunung. Di jalan ini, puluhan orang dibongkar, tetapi tidak ada yang mengeluh. Jalan ini terlalu mengerikan, dan bahkan menemui beberapa setengah langkah iblis dan zombie tulang legendaris. Namun, baik untuk tampil sendiri, jika tidak, kali ini hampir tidak ada cara untuk menghindarinya. Di atas puncak gunung, sebuah kuil tak berujung melintasi seluruh puncak gunung. Sebuah monumen batu besar lahir di langit di atas kuil. Segel besar di atasnya begitu mencolok pada saat ini. Kekuatan teror telah diturunkan dari batu itu, seolah-olah itu untuk menekan langit dan bumi.
Tapi dari kuil potongan itu, ada kekuatan kuat yang muncul, menghadapi kekuatan menyusup dari tablet batu besar itu, dan saling membombardir. Di tempat di mana kedua belah pihak bertemu, ruang meledak, dan kemudian dipulihkan, puing-puing ruang dari lubang hitam. Orang yang menonton memiliki perasaan dingin, bahkan Ye Xiwen tidak terkecuali, ia juga memiliki perasaan dingin. Perasaan ruang runtuh dan konstruksi ini seperti merasakan ujung dunia. Kedua dunia saling bertabrakan untuk membentuk pemandangan yang mengerikan. Namun, pada saat ini, setiap orang tidak memiliki waktu dan usaha untuk memikirkan penyebab dari pemandangan mengerikan ini, tetapi pergi ke kelompok istana ini. Sebuah plakat tinggi melayang di langit. Kuil Ling Xiao Bao. Ini adalah kekuatan yang mendominasi dari kuil, dan kepercayaan diri seperti apa yang dapat mengambil nama seperti itu. Ye Xiwen tidak menunda, dan segera bergegas masuk. Ketika saya memasuki aula Ling Bao, saya melihat semburan lonceng menderu tanpa henti. Lonceng ini adalah lonceng yang biasa memanggil ribuan monster. Semua orang bergegas masuk, tetapi melihat lonceng besar yang penuh dengan rasa sang-sang kuno terus-menerus mengetuk. Kapan? 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 Semburan lonceng terdengar seperti gelombang suara, dan dampaknya sewenang-wenang. Di atasnya, segel besar terjebak di udara, dan kekuatan misterius dan tak terduga seperti kekuatan dunia. Kekuatan batas ada di dalamnya. Itu meterai. Seorang prajurit memanggil dan menarik pandangan semua orang ke masa lalu. Itu adalah meterai yang diminta budak tua itu untuk dicabut. Ini untuk membantu jam kuno ini keluar dari masalah, untuk menjaga mayat hidup di luar. Tepat ketika semua orang ingin melakukannya, pintu aula tiba-tiba terbuka, dan aula sisi besar perlahan keluar dari sosok tinggi, momentum menyeramkan di tubuhnya. Berkeliaran. Sosoknya kabur, hanya untuk melihat bahwa itu adalah bayangan hitam. Dalam bayangan hitam, sepasang mata merah-merah, menonton orang-orang dingin. Semua orang berhenti dan melihat bahwa setelah bayangan yang mengerikan, semua orang secara naluriah mundur. Pulau Wan Yao ini sendiri tertutup. Hal-hal aneh ini terlalu banyak. Kapan? Jam tua itu mulai mengaum lagi, dan volatilitas bel bergegas keluar dari segel. Hanya kebayangan hitam. Bayangan sepasang bayangan besar tertangkap, dan benar-benar menghancurkan gelombang suara. Boom! Kekuatan mengerikan mulai pulih. Sosok penghancuran alam berasal dari bel kuno. Mengenakan jubah kaisar, kekuatan mengerikan menyapu. Banyak prajurit memiliki keinginan untuk sujud. Keinginan untuk turun. Pada saat ini, cermin Tianyuan di Ye Xiwen tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan keras, seolah-olah dia merasakan perasaan provokatif. Ya, Ye Xiwen jelas merasa bahwa Tianyuan Mirror tiba-tiba pulih dalam kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kekuatan mengerikan menyapu melalui itu. Itu adalah provokasi, dan itu perlu untuk pulih dan bersaing dengan yang lain. Ye Mo, apa yang terjadi? Ye Xiwen bertanya dalam hatinya. Kemudian Ye Xiwen merasa bahwa Ye Mo berfluktuasi dengan kekuatan penuh menekan cermin Tianyuan, tetapi dia tidak berani berbicara. Hampir seketika para dewa sedang tidur dan mereka tidak akan pernah bangun. Hanya ada satu waktu di masa lalu, yaitu ketika dihadapkan dengan tuan yang sangat kuat, tetapi kali ini tidak terlalu berlebihan. Lelaki kaisar benar-benar kuat, tetapi tidak terlalu takut. Sosok bahwa kaisar umumnya harus muncul dari jam kuno, selangkah demi selangkah menuju luar, dan segera memenuhi larangan, tetapi segera mengabaikan tabu, dengan dingin menonton bayangan hitam itu. Hampir semua orang harus berlutut di depan kengerian yang mengerikan ini, bahkan jika itu hanya beberapa orang, bahkan Ye Xiwen hanya bisa menahan tekanan mengerikan ini setelah dia tidak memiliki cermin Tianyuan. Karena dia mendapatkan Tianyuan Mirror, tekanan dari sisi lain adalah lelucon di depannya. Tianyuan Mirror sendiri adalah instrumen karakter hebat, dengan momentum surga, kecuali jika lebih besar dari iblis, momentum melampaui dirinya. Setidaknya dia harus memerah dengan dia, yang dapat mempengaruhi Ye Xiwen. Oleh karena itu, Ye Xiwen tidak merasakan kengerian tekanan untuk waktu yang lama,
bahkan jika itu adalah ranah legendaris, atau bahkan ranah yang lebih tinggi, sulit bagi Ye Xiwen, yang hanya menggunakan momentumnya sendiri, untuk berjongkok. Tapi sekarang karena tidak ada tempat perlindungan dari Tianyuan, Ye Xiwen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan mengerikan sedang merajalela. Berani, suara umum kaisar berkata, yaitu, kata-kata dan hukum. Dengan kalimat ini, biarkan semua orang melakukan hal yang salah untuk melakukan hal yang besar, untuk merasakan dosa kematian. Hidup dan mati ada dalam beberapa kata-katanya, tetapi sosok pendukung kaisar seperti belum pernah melihat Ye Xiwen dan yang lainnya melihatnya. Tampaknya sekelompok semut lewat, dan tidak layak untuk melihat ke belakang. Suara pendukung itu hanya pandangan samar pada bayangan, dan temperamen itu tertegun, di sisinya, satu dunia lahir, dan satu dunia hancur. Bunga yang disebut bunga mekar adalah suatu bidang. Bab 265 Rahasia yang mengejutkan. Di mata tokoh tertinggi, dunia lahir, hancur, seolah-olah telah mengalami era yang tak terhitung jumlahnya, mengalami perubahan-perubahan, seolah-olah melintasi sungai waktu yang panjang, tidak akan pernah bisa tinggal. Itu adalah semacam nafas yang tidak jelas dan tidak jelas, itu adalah semacam pemborosan alam semesta dan menekan momentum surga. Setiap orang di dunia harus menyerah pada sosok di depan sosok ini, sama seperti dewa legendaris. Bahkan jika semua orang tahu bahwa ini mungkin bukan tubuh, tetapi melihat sosok tingkat tertinggi seperti itu, masih ada perasaan ibadah yang tulus. Aku tidak ingin berlutut, aku tidak bisa tidak membunuhku. Kaisar Chen bertahan dengan giginya. Semua orang mendengar bahwa Kaisar Chen berjongkok, tidak mau menyerah pada yang tertinggi ini, tidak mau berlutut, kaki kukunya dipaku ke tanah seperti pilar besi. Pada saat ini, wajahnya juga berkeringat, dan dia basah kuyup di tubuhnya. Ini adalah orang yang sangat keras kepala. Tidak hanya Kaisar Chen, tetapi juga King Su, Ye Xiwen, Warhawk dan orang lain juga bersedia berlutut, berdiri di aula utama, tidak bisa membunuh, bisa berdiri untuk mati, tidak bisa berdiri di atas kelahiran. Ini semua adalah orang-orang yang tak terkalahkan. Jika Anda ingin menjadi tak terkalahkan, bagaimana Anda bisa tunduk kepada orang lain? Jika itu adalah yang tertinggi dari keluarga Anda sendiri, itu tidak akan terjadi, tetapi itu bukan hanya angka. Jika Anda menyerah, Anda harus sujud, maka hati mereka yang tak terkalahkan akan hancur. Sosok kemuliaan tirani ini akan meninggalkan jejak di hati mereka yang tidak akan pernah terhapus. Pada saat ini, semua binatang monster, singa perang emas, kren, naga kupu-kupu, ukiran dapeng bersayap emas, dan naga kecil di sudut sekarang berjongkok di tanah. Wuh teriakan, banyak air mata jatuh. Singa emas baik-baik saja, mereka masih bodoh, banyak yang tidak mengerti, tetapi serigala kecil tidak tahu mengapa kebijaksanaan jauh lebih dari rata-rata anak muda jauh lebih tinggi, dan agak licin. Kali ini aku menangis yang paling sedih, dan aku bisa menggambarkannya dengan tangisan. Tangisan yang memilukan, penampilan yang mengerikan, bahkan mulin berikutnya terlihat sangat aneh. Ini tidak tahu bahwa serigala adalah hal anjing adalah bar yang bagus pada hari kerja, ada manfaatnya untuk dicelupkan, tetapi untuk dikatakan, dan ramping untuk mati, pada masalah utama, dia sudah mati dan menggigit, dan dalam kata-kata Ye Xiwen, itu banyak sekali. Sungguh hebat, bagaimana menangis saat ini, bagaimana rasanya seperti orang tua yang sudah mati. Sosok tertinggi berjalan langkah demi langkah, dan bunga teratai emas muncul di tanah. Mata semua orang lurus, dan ada keagungan teratai emas. Semua orang dapat melihat bahwa ini bukan teratai emas yang kekuatannya terkondensasi, tetapi perwujudan dari langit dan bumi yang murni. Dengan kata lain, itu adalah surga dan bumi. Ia cukup terhormat untuk secara otomatis mewujudkan visinya untuk menyuruh bangsawannya pergi. Ketika saya memikirkannya, orang-orang memiliki perasaan kedinginan, pada akhirnya, itu begitu kuat sehingga membuat langit dan bumi mewujudkan sebuah visi untuk membangkitkan keluhurannya. Pikiran Ye Xiwen tiba-tiba muncul dalam legenda kuno,
dan surat Laozi ke lembah dikeluarkan, mengeluarkan gas ungu sejauh 30.000 mil. Apakah itu sama dengan ini? Itu karena dia tidak kohesif, dia bahkan lebih mengerikan, sama sekali tidak ada cara untuk mengolahnya. Sosok tertinggi berjalan selangkah demi selangkah, matanya menjadi semakin tajam, dan tempat di mana dia lewat, dunia mulai terdengar, dan suara peri itu mulai turun. Sosok tertinggi tampak seperti elang, dan itu adalah keagungan yang tak terkalahkan. Dia berjalan mendekat, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Bagaimana bisa seseorang menjadi cukup kuat sampai titik ini? Seorang pejuang muda berkata dengan tidak percaya bahwa dia tidak dapat membayangkan bahwa seseorang di dunia ini bisa cukup kuat. Iblis, kamu sangat kuat, tapi itu juga bentuk lampau. Bayangan hitam itu tiba-tiba membuat tawa yang mengerikan seperti burung bulbul. Tidak peduli seberapa briliannya sebelum kehidupan, kematian adalah tujuan abadi. Tempat paling salah yang kamu lakukan adalah menolak pelukan maut dan menolak kebaikan kita. Kamu juga bisa menjadi penguasa maut. Sayangnya, surga yang pernah menghalangi langit jatuh seperti ini. Dari kepuasan diri, ada banyak ejekan. Setan, semua orang terkejut, mereka memiliki akal sehat dasar, mereka telah melihat banyak orang besar, bahkan di hati banyak orang, yang disebut kaisar dunia, sama sekali tidak menempatkan mereka di mata mereka. Mengaku sebagai kaisar ada banyak kaisar, tetapi umumnya tidak menempatkan ras di depan sebagai gelar. Sebagai contoh, kaisar, kaisar iblis, raja iblis, kaisar iblis dan sejenisnya adalah hal yang mutlak tabu, bahkan jika orang yang berani tidak berani mengklaim ini, itu untuk menemukan kematian. Gelar seperti ini sering tidak dalam satu di tempat itu, raja disebut hegemoni. Hanya di surga dan dunia, seluruh kelompok kaisar berani menambah awalan kelompok. Jika itu adalah seorang kaisar manusia, bahkan jika itu adalah aturan seni bela diri yang sebenarnya, tidak ada yang berani mengklaim demikian, setidaknya untuk menyatukan dunia banyak dunia manusia di dunia, dan berani mengklaim sebagai kaisar. Bahkan di zaman kuno, berani mengklaim bahwa mereka akan dikutuk. Di depan tokoh tertinggi ini, sebenarnya adalah iblis. Ye Xiwen tidak tahu berapa banyak kaisar iblis yang muncul dalam sejarah iblis, tetapi setiap kaisar iblis adalah eksistensi teroris yang mengejutkan banyak orang di dunia. Tidak mungkin lagi menggunakan Tuhan untuk menggambarkan mereka. Keberadaan tingkat ini adalah penguasa yang tertinggi, penguasa segala sesuatu di surga dan di bumi, dan tidak ada yang bisa membiarkannya pergi di depan mata mereka. Keberadaan yang begitu besar, bahkan jika itu bukan ras manusia, patut dihormati. Pada saat ini, pikiran Ye Xiwen muncul dari banyak mitos dan legenda yang terdengar di bumi. Sebelum Kaisar Giok menjadi kerajaan, penguasa istana surga bukan Yaozu yang legendaris. Pengadilan surgawi Yaozu, itu hanya legenda yang sudah lama ada. Bahkan Ye Xiwen hanya mendengar beberapa legenda skala dan cakar, tetapi bahkan legenda skala dan cakar saja sudah cukup untuk membuat Ye Xiwen bernapas dalam sekejap. Bifang Dayao, Ling Xiao Baodian, Yaozu Tianting, dan Kaisar, tumpukan ini, tampaknya telah menghubungkan peristiwa mengerikan bersama-sama, satu mungkin Taiko, perubahan mengerikan di zaman kuno. Ketika melihat legenda dan mitos di bumi, hanya beberapa legenda sejarah liar yang mencatat keberadaan surga iblis, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya, mengapa surga Yaozu menghilang, Kaisar Giok muncul, mendominasi langit, legenda 3 kaisar dan 5 kaisar. Bagian tengahnya terputus-putus, tetapi terhubung, Ye Xiwen bisa merasakannya samar-samar. Aku takut itu benar-benar rahasia mengejutkan yang akan menghancurkan dunia. Tapi bukan titik ini yang membuat napas Ye Xiwen lebih cepat. Karena legenda ini, hal-hal ini jelas dapat dikaitkan dengan legenda bumi masa lalu. Lalu, apakah surga ini ada hubungannya dengan bumi sebelumnya? Ini adalah poin yang paling diperhatikan Ye Xiwen. Setelah Ye Xiwen tahu bahwa itu sudah lewat, dia meninggal. Dia melihat begitu banyak novel dan dia tidak pernah mendengar ada orang terbalik kembali. Tapi hari ini,
dia merasakan akselerasi detak jantung yang tiba-tiba. Jika dunia ini semuanya terhubung, jika bumi juga merupakan dunia di dunia, maka mungkinkah untuk kembali ke dunia, lalu adakah kesempatan untuk kembali? Memikirkan hal ini, Ye Siwen tidak dapat menahan dirinya sendiri. Saya ingin tahu bahwa jika saya dapat kembali ke bumi, meskipun dia sudah mati, tetapi itu adalah siang dan malam, bermimpi dan ingin kembali ke bumi. Jika seseorang sekarang di depan Ye Siwen, apakah semua orang tidak ingin menyeberang? Ye Siwen pasti akan menerbangkannya dengan tamparan di wajah. Hantu itu ingin menyeberang, dia tidak punya cinta, tidak punya anak yatim, tidak ada kegagalan karir, tidak ada guntur, ditabrak mobil, yang tidak ada hubungannya, biarkan dia kehilangan orang tuanya. Rasa sakit, orang tua yang memikirkan berita hilangnya atau kematian mereka mungkin berkepala putih, dan Ye Siwen bersalah. Keluarga selalu menjadi timbangan dalam hatinya. Justru karena ini, maka di dunia ini, Ye Siwen hanya menghargai orang-orang yang dicintai di dunia ini. Karena dia kehilangan sekali, dia tidak ingin kehilangan lagi, jadi siapapun bergerak. Otak orang-orang yang dicintainya, ia akan kerusuhan seperti Tyrannosaurus yang telah terkena skala. Sekarang saya memiliki berita bahwa saya dapat kembali ke bumi, tidak bisakah Ye Siwen tidak bersemangat? Terlepas dari berita ini, mungkin hanya bulan di cermin, dan bahkan jika saya tahu berita itu, saya tidak memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi untuk Ye Siwen, itu masih awal. Terus dengarkan yang lebih mengejutkan, penurunan langit kuno. Tidak ada catatan dalam catatan bumi, seolah-olah ada kesalahan di tengah, langsung membentuk kesalahan sejarah. Mendengarkan bayangan ini, sepertinya ada hubungannya dengan mereka, sepertinya menolak mereka akan langsung mengarah pada penurunan surga kuno. Langit kuno, yang kuat tak terhitung jumlahnya, dan ada lebih banyak kaisar iblis yang duduk di kota, mengejutkan langit dan dunia, cemerlang melintasi kekekalan, kekuatan seperti itu, kemuliaan tidak tahu apakah itu puluhan juta atau ratusan juta tahun, berapa banyak era, sebenarnya karena itu kekuatan bayangan hitam telah jatuh, dan kesimpulan ini terlalu mengejutkan. Bukannya Ye Siwen kaget, yang lain, seperti Kaisar Chen dan lainnya, juga kaget. Mereka bisa mendengar rahasia zaman kuno. Meskipun mereka tidak tahu legenda di bumi, mereka masih cukup membuat mereka mengejutkan.